Horas, Balige Akademi datang kembali ya, muncul kembali setelah sekian lama, hampir 3 minggu mungkin ya tidak hadir ya. Jadi karena fokus kemarin mengekstraksi dan menganalisa itu ya kasus kematian Vina Cirebon ya. Kenapa saya harus terus turun tangan? Karena saat diminta juga saya memang agak berkeberatan ya, karena saya fokus pada kasus Jessica ini membongkar, tetapi setelah saya keberatan ternyata yang mau maju itu Roy Suryo. Waduh, itulah alasan saya datang ke Cirebon ya, karena saya tidak mau nanti karena Roy Suryo nanti malah nanti membuat proses itu ya kabur nanti, padahal ini sudah bukti digital yang sudah sangat saintifik ya. Jadi kita tidak tidak memberikan peluang sedikit pun untuk proses ini dibongkar habis-habisan. Oleh karena itulah ya saya datang ke Cirebon ya. Saya ubah keputusan saya, akhirnya saya datang. Sebenarnya memang fokus saya adalah Jessica ya, satu-satu dulu, tapi mengingat memang Rosuryo saya lihat ya, ya bisa dipatahkan nanti argumennya ya, bahaya kan, untuk nasib terpidana itu ya, karena saya sudah lihat analisanya tentang ekstraksi apa namanya eh, HP Vina ya, kurang tajam saya lihat ya. Jadi karena juga kasus Jessica ini juga dia sudah jelas saja begini, dia masih berpihak pada Muhammad Noor Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya. Bagaimana mungkin kita percayakan nasib 7 orang terpidana rekayasa tersebut kepada Roy Suryo ya? Karena saya sangat tidak percaya kepada orang itu, ya bisa berubah kapanpun. Oke pemirsa ya, saya kira ketujuh terpidana kasus rekayasa Vina Cirebon itu sudah selesai ya, dengan adanya bukti otentik dan saintifik dari ekstraksi HP Vina ya, yang dilakukan oleh digital forensik Polda Jabar ya, meskipun nama ekstraktornya cuma DF saja begitu, itu sebenarnya melanggar aturan-aturan dalam digital forensik. Ya itulah kepolisian kita ya, harusnya nama si pengekstraksinya kan harus ada itu ahlinya itu. Jadi bukan nama rombongan atau kelompok seperti itu ya. Nama ekstraktor name-nya itu DF begitu kan, tidak mengikuti aturan ya. Inilah ya, polisi selalu seperti itu ya, melakukan kesalahan, rekayasa ya, sampai saat ini tidak ada hukumannya ya. Tapi itulah ya, saya kira 7 terpidana itu kalau Mahkamah Agung mendengar ya aspirasi masyarakat, terus mengikuti persidangan ya, bukan hanya membuat keputusan dengan template-template ya. Ya, kalau dia merasa digaji tiap bulan oleh rakyat ya, carilah kebenaran itu. Kalau tidak ya nggak tahu lagi apa yang akan kita lakukan di Republik ini ya. Sudah sangat rusak hukum di Republik ini ya. Bukan hanya kasus Vina Cirebon ya, ini kasus Jessica ini yang paling barbar, brutal, biadab ya. Kalau kasus Vina masih tidak dibahas ya, di dikesampingkan bukti saintifik itu ya. Artinya tidak disajikan dalam persidangan, padahal itu bukti yang paling otentik ya, menentukan bahwa pukul 15.14.10 UTC plus 0 itu masih ada komunikasi, atau 22.14.10 ya, itu dikesampingkan, tidak disajikan. Jadi bukti yang meringankan diabaikan, disembunyikan oleh para jaksa ya, tidak dihadirkan di persidangan.
Ya, itu kasus Vina ya, ketujuh terpidana itu. Nah, ini kasus Jessica dihadirkan bukti itu, tetapi direkayasa, dipelintir, ya, digaburkan, dianimasi oleh Muhammad Noor Al-Azhar, ya, seorang ahli forensik digital bersertifikat. Ya. Ya. Jadi nggak ada gunanya sertifikat itu yang dibayar rakyat itu. Ya. Semua bisa dipelintir, direkayasa sesuai dengan pesanan para pimpinannya saat itu, ya, di Polda Metro Jaya 2016. Tito Karnavian dan Krisnamurti inilah polisi-polisi bajingan di Indonesia ini. Ya. Sudah dikasih makan oleh rakyat, dikasih seragam, dikasih dinas, disekolahkan ya, oleh keringat rakyat, ya, dikasih segala macam fasilitas, tapi justru mengkhianati pekerjaannya. Ya. Terutama kedua orang ini, ya, polisi bajingan yang masih aktif ini ya. Ya. Katanya si Krisnamurti ini sudah sakit sekarang. Ya kalau bisa ya jangan mati dulu lah ya. Anda harus bertanggung jawab Krisnamurti atas perbuatanmu merekayasa ya, mengantarkan langsung bukti rekayasa itu kepada para jaksa untuk dipakai, mengkoordinasi H-1 10 Agustus 2016. Muhammad Noor Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto hadir di hari yang sama untuk menyajikan penipuannya. Kau koordinasi itu dengan para jaksa itu, ya. Terutama Sandiandiga, Wahyu Oktaviandi dan siapa itu Haribo. Ya. Itulah kalau kau sakit hari ini, sakit-sakitan ya karena pikiranmu. Gitu loh. 8,5 tahun kau penjara anak orang, ya, putri orang, ya, dengan bukti-bukti rekayasamu itu seolah-olah republik ini milik mamakmu, bapakmu. Kau penegak hukum, tapi kau pelanggar hukum yang paling brutal, barbar, biadab kau bersama dengan Tito Karnavian. Ya. Kau kira alam ini tidak akan membalasmu dengan keluargamu ya? 8,5 tahun atau di sekitar 3.100 hari di penjara akibat perbuatan rekayasamu, barbar, brutal, biadabmu, ya. Berhati iblis kau. Ya wajar kalau kau sakit sekarang. Ini juga Muhammad Noor Al-Azhar nih, tampangnya sudah sangat sakit ini. Ya. Pasti kepikiran orang tuanya, anaknya, istrinya. Ya. Makanya selesaikan. Jadi kalian justice kolaborator atau mengaku salah. Ya. Ada rencana katanya PK hari Selasa ini ya. Kita tunggu aja ya. Sudah lama mundur. Kemarin ketemu dengan Bang Uto juga di Cirebon. Ya dijanjikan hari itu ya kita tunggu aja ya. Saya pikir ya cepat atau lambat kau Krisnamurti akan kita bongkar gitu. Karena saya berprinsip ya, jangankan kau ya presiden pun saya bongkar, nggak peduli saya kalau yang melakukan ini presiden, apalagi cuma kau ya. Ya. Nggak ada siapa-siapanya kau di republik ini. Ya. Cuma bintang 2 aja kok. Ya. Bintang apaan itu? Bintang hasil rekayasa. Merekayasa putri orang supaya masuk 8,5 tahun di penjara. Kau sendiri punya putri kan ini kita lihat fotonya. Ya, ini keluarga tercintamu nih, tersebar di Google. Saya Google aja keluarga Krisnamurti langsung muncul ini. Ya ini dia keluargamu. Ini putrimu ini. Coba kau bayangkan. Bayangkan kalau putrimu ini direkayasa orang lain. Gimana rasanya? Ya, demi karir orang lain. Bukan sebulan 2 bulan, 8,5 tahun. 3.100 hari kau buat anak orang di penjara dengan bukti rekayasamu ini. Apakah ingat kau waktu melakukan rekayasa sama anak istrimu ini? Kau kira alam ini tidak bekerja untuk melawan kau? Di alam semesta ini siapa kau? Kita percaya ya, pencipta alam semesta ini akan melawan orang-orang busuk semacam kau. Enak kali kau. Kira siapa di republik ini ya? Rekayasa, lihatlah nanti kalau jadi sidang PK ku sebutkan namamu itu. Kau yang mengantarkan bukti rekayasa itu biar tahu seluruh dunia. Ya.
Udah tahu juga sih seluruh dunia ya, karena saya sudah tuliskan buku itu, namamu langsung di situ Krishnamurti, biar tahu keluargamu itu. Ya. Sudah saya tuliskan dalam bahasa Inggris itu ya. Mudah-mudahan sudah saya hubungi sih pihak Netflix ya. Mudah-mudahan di apa supaya ada second series ya untuk Netflix ya, untuk mempermalukan kau Krishnamurti, manusia paling biadab brutal ya, yang ada di dunia ini ya. Tidak ada digital tampering seperti ini dilakukan oknum keparat ya, kepolisian ya. Belum pernah ada sebarbar brutal ini. Bahkan kepolisian manapun, Kolombia atau segala macam itu, belum pernah ada. Kecuali di Indonesia ini ya. Most brutal barbaric case of digital tampering ever. Indonesian police officers Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Noah Lazar, dan Christopher Harimandrianto. Ya. Memang dia sipil, tapi ditunjuk oleh polisi Indonesia untuk merekayasa. Ya. Jadi jangan harapkan Krishnamurti ini akan pudar ya, dari ingatan rakyat Indonesia. Saya akan kejar kau sampai kemana kau, gitu. Ya. Bahkan kalau tidak ini dilapor apa PK ini, saya akan laporkan ke Komisi 3 DPR. Ya. Saya sendiri yang akan laporkan. Jangan kau macam-macam kau. Ya. Ini paling brutal biadab. Belum ada apa-apanya ya kasus rekayasa Vina Cirebon. Mereka hanya tidak menyajikan di persidangan. Kalau ini disajikan dan mengaku otentik, mengaku pakai apa namanya super resolution, mengaku resolusi rendah di Cafe Olivier, dibuat super resolution oleh Muhammad Nuh ini, polisi bajingan ini. Padahal aslinya yang tajam sudah 2 juta piksel atau 2 MP, 2 megapiksel lah ekuivalennya ya per frame itu sangat tajam ya. Jangankan 12 meter ya, 100 meter aja nomor polisi kendaraan masih dapat itu lettersnya itu. Ya, 50 sampai 100 meter, apalagi cuma 12 meter jarak kamera 7 ke meja 54 ya. Jadi Krishnamurti siap-siap ya. Siap-siap kau, jangan bersandar kau pada Listio Sigit Prabowo. Jangan pernah sandarkan dirimu pada manusia, apalagi kesalahanmu. Ya bisa jadi Listio Sigit Prabowo pun akan takut sama opini publik kan. Untuk apa dia membackup kau? Untuk menghancurkan karirnya ya. Siap-siap lah kau. Ya. Tapi jangan mati dulu, Krishnamurti ya. Sakit-sakitan enggak apa-apa, tapi jangan mati dulu, harus dikurung kau sebagai pelajaran bagi para expiring general, orang-orang yang pingin jenderal. Jangan pernah merekayasa. Ya. Ini akan menjadi pelajaran penting dalam hukum di Indonesia. Betapa ada manusia brutal, berbiadab polisi bajingan di Indonesia ini yang ingin menaikkan karirnya, mengalahkan rekan-rekannya ya dengan rekayasa. Ya. Jadi ini akan menjadi pelajaran ya. Kalau saya inginkan sih jangan sampai mati dulu kau Krishnamurti. Sakit-sakitan dulu kau nggak apa-apa ya. Ya, matinya di penjara aja gitu. Kau nikmati dulu penjara itu. Ya. Anak orang 8,5 tahun kau penjara. Ya. 3.100 hari di penjara. Kau rasakan itu. 3.100 hari itu. Kau rasakan itu. Ya. Kau bukan pemilik republik ini ya. Nenek moyang para pahlawan yang mendirikan republik ini. Bukan kau. Kau. Bukan seenak-enakmu di republik ini. Ya. Mentang-mentang Listio Sigit Prabowo itu Kapolri satu angkatanmu. Belum tentu juga dia itu mau membackup kau, sekotor kau. Kapolri Sigit Prabowo ya. Kalau Anda masih manusia ya, harusnya kau sikat orang brutal berbiadab ini ya. Polisi-polisi bajingan semacam siapa ini si Krishnamurti dan Muhammad Noah Lazar ya. Bagaimana bukti digital mereka rekayasa, mereka injak-injak hukum, disajikan persidangan, bekerja sama dengan jaksa pengkhianat penipu juga Ardito
Muardi, Sandiaga dan lainnya. Ya. Ini republik ini, Listio Sigit Prabowo didirikan oleh darah keringat para pahlawan ya. Mungkin Anda bukan cucu pahlawan ya, banyak cucu pahlawan di Indonesia ini, mungkin bukan Anda ya, merayakan 17 Agustus ya seperti itu aja karena tidak pernah kehilangan ya. Ya. Kalau Anda punya putri, Listio Sigit Prabowo ya, mudah-mudahan putrimu itu menonton atau putramu ya. Saya nggak tahu keluargamu, nggak penting juga. Kau tonton, ya mereka tonton ini ya. Kok bisa bapaknya sudah saya laporkan ke Dumas Presisi sampai berapa kali? 3, 4 kali atau 5 kali itu ditolak. Padahal sudah bukti rekayasa saintifik 37 bukti ilmiah. Bahkan saya berani bertaruh di depan Anda, kita buktikan, panggil mereka ini semua. Kalau saya salah, tangkap saya langsung borgol, seumur hidup langsung tuntut. Biar puas kalian. Hmm. Saya siap dipertemukan, ya kan? Ya, Listio Sigit Prabowo, kalau putrimu nonton ini, ya, saya sudah laporkan kepada kau. Nggak mungkin kau nggak tahu. Jangan berbohong kau, Listio. Ya. Pasti kau tahu. Ya, 37 bukti ilmiah rekayasa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Ya. Bahkan Mabes Polri, karena apa? Muhammad Noor Azhar itu pada saat merekayasa itu ketua laboratorium komputer forensik Mabes Polri ya, Bareskrim Mabes Polri. Sekarang dia sekretaris pusat laboratorium Mabes Polri ya. Dan kau mengabaikan laporan saya tahu kau sudah tahu dari laporan anggotamu. Ya. Nggak tahu kau untuk melindungi para prekayasa ini. Kita buka aja lah nanti di persidangan mudah-mudahan. Kalau memang tidak sidang-sidang, saya laporkan ke Komnas HAM, saya laporkan ke Komisi 3 DPR. Kita ributkan. Kenapa? Saya sudah pegang bukti rekayasamu itu, kalian itu, ya, polisi itu. Saya sarankan kepada Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri, ya, jangan berharap saya akan diperpanjang presiden terpilih. Prabowo belum tentu. Eh, jadi saya angan, gitu. Belum tentu, itu politik bisa kapanpun berubah. Ya. Jangan merasa karena ada isu mau diperpanjang 2 tahun lagi, 1 tahun lagi, 3 tahun lagi, merasa aman kau. Ya. Belum tentu, ganti presiden, ganti kebijakan. Ya. Sekarang waktunya berubahlah kau, Listio Sigit Prabowo ya. Kasus Vina Cirebon. Ya. Apa nggak malu kalian? Dibayar rakyat 114 triliun, tapi begitu penanganannya. Ya. Video CCTV katanya kabur lah, kasus Vina Cirebon. Katanya mati lah, padahal kalian punya zero click spyware, punya password, punya segala macam lah, dibeli pajak rakyat teknologi tinggi itu. Ya. Tapi tadi itu teknologi tinggi kalau nggak ada moralitas semacam Muhammad Noor Azhar ini, moral buruk kayak si apa ini, moral biadab kayak si siapa ini, si apa namanya ini, Krishnamurti ini ya, dia memanfaatkan teknologi itu untuk memanipulasi merekayasa kan. Wewenang ada sebagai polisi menangkap, menersangkakan, ditambah lagi teknologi yang dibayar rakyat, ya komplit lah gitu ya. Belum lagi penguasaan barang bukti digital kalian yang megang secara absolut. Ya rakyat bisa apa? Ini kebetulan aja ini saya tangkap bahasa ini. Saya yakin sudah ribuan kasus ini seperti ini ya, yang terjadi dilakukan oleh polisi. Ya. Selain kasus Vina Cirebon ini lagi ya. Aduh, Listio, ya. Nggak tahu lagi saya kau diam bungkamnya kayak apa ya. Nggak ada harga dirimu sebagai Kapolri. Aduh. Jenderal bintang 4, ya. Bintang 4 tapi keberanian apa itu? Keberanian banci itu ya. Luar biasa kau, Bang. Kalau sampai kau nggak bergerak ya untuk menindas semua ini, ya mulai dari Rudiana dan lain-lain itu di Polsek atau Polres Cirebon itu. Jadi kau apa sih gunanya kau di sana itu ya? Ya, bayangkanlah sudah melakukan penyiksaan seperti itu sampai kemaluan orang dibakar. Ya. Kau masih diam aja. Ya.
Aduh, aduh, dia dibentuk katanya tim sus. Apa gunanya tim sus itu ya? Cuma kum aja itu, gaji aja itu. Nggak ada hasilnya. Memang kau Kapolri nggak jelas. Nggak ada target, nggak ada hasil. Ya kan? Ini aja sudah saya laporkan jelas-jelas 37 bukti rekayasa aja kau diam bungkam. Luar biasa kau. Ya, saudara-saudara kita tidak akan pernah puas sampai Krishnamurti ini masuk mendekam di penjara minimum 8,5 tahun. Ya, seperti yang dialami oleh Jessica. 3.100 tahun. Biar dia rasakan keluarganya ya. Bagaimana manusia bajingan ini, polisi bajingan ini harus masuk. Ya. Walaupun sudah sakit-sakitan kau, harus kita masukkan kau ke penjara. Kok. Enak kali kok. Berikut dengan para jaksa pengkhianat itu. Ardhito Muardi Sandiandika, Ariwo, dan lainnya itu. Ya, yang semena-mena. Ya. Bukti flash disk saja sudah berubah-ubah di tangan mereka, tapi masih mengaku otentik, tidak ada editing. Jadi ingatlah Krishnamurti ya, bukan hanya kau yang akan menanggung malu, keluargamu, iparmu. Makanya kau harus minta maaf, jujur, mengaku salah, siap dihukum biar selesai. Daripada keluargamu menanggung malu semua, adikmu, kakakmu, tak apamu lah. Ya. Siap-siap lah kau. Apa bintang-bintang itu dari rakyatnya itu? Nggak ada gunanya itu. Nggak ikut juga kami bintang-bintang itu. Coba sampai sekarang, tuntut saya coba. Ya. ITE lah minimum. Sudah sedemikian kasar saya sama kau. Itu belum ada apa-apa itu. Kekasaran saya dibandingkan perbuatanmu. Merekayasa menggunakan wewenangmu. Memanipulasi barang bukti digital 3.100 hari. Anak orang di penjara. Agar kau naik kau jadi jenderal sampah kau. Ya, tunggu aja waktunya. Oke pemirsa, ya manusia-manusia bajingan, polisi yang dibayar rakyat ini ya, polisi-polisi bajingan ini, ya, tidak apa ya kurang kalau cuma dimaki-maki seperti ini harus dipenjara gitu. Ya. Nggak ada apa-apanya ini makian ini dibandingkan perbuatannya dia menginjak-injak hukum dengan wewenangnya mentang-mentang dia polisi. Emangnya siapa kau? Ya. Total biadab. Tugas polisi harusnya membuat terang sebuah perkara malah dia kaburkan. Malah dia buat kabur. 10% aja informasi tersisa. Karena sudah dihancurkan informasi itu deh, secara spasial maupun temporal. Kan luar biasa ini. Ya, pengikut setan ya, mereka dua ini ya. Semua mereka tidak ada. Ya. Dewanya uang aja itu dan jabatan. Ya, kita tunggu aja nasib naasnya orang-orang. Ya. Akan ada waktunya. Tunggu aja Krishnamurti, jangan mati dulu kau. Oke pemirsa, sampai jumpa lagi dari kami Tepian dan Toba yang indah. Horas.